adalah sebuah peradaban. Hidup dan berkembang dari masa ke masa selama beberapa generasi. Meleburkan perbedaan menjadi akulturasi budaya yang apik dan unik. Tidak berada di pesisir, gunung, hutan, ataupun perkotaan. Peradaban ini ada dan berkembang di tengah rawa. Pak Haji Fahri, demikian orang desa memanggilnya. Hampir setiap pagi melakukan pekerjaan rutinnya untuk menggembalakan kerbau ternaknya. Ya, kerbau milik Pak Fahri ini bukanlah kerbau biasa yang banyak terdapat di daratan. Ini adalah spesies kerbau rawa, salah satu hewan endemik dari Indonesia. Khususnya di wilayah Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Kerbau rawa adalah spesies kerbau asli Asia Tenggara yang hidup di dataran rendah dan rawa, serta memiliki keunikan kemampuan berenang dan menyelam di air untuk mencari makan. Kalau untuk kerbau rawa ini, untuk di desa Tampakang ini hampir 30% dari penduduk desa Tampakang ini peternak kerbau. Yang 70% itu sebagai nelayan. Cuma yang sebagian dari peternak kerbau ini sebagai nelayan juga pencahariannya sehari-hari. Tempat yang unik akan menciptakan budaya atau kebiasaan yang unik pula, yaitu penggembala dengan perahu. Kontur rawa membuat masyarakat rawa menggembalakan ternaknya, yaitu kerbau rawa, dengan menggunakan perahu. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak lama dan diturunkan secara turun-temurun. Keluarga Bapak Haji Fahri sendiri, keluarganya sudah memelihara kerbau rawa dari zaman leluhurnya dahulu. Kalau untuk lokasi di desa Tampakang ini, untuk peternaknya sekitar 50 orang. 50 orang dan untuk kerbau rawanya sekitar 1.500 untuk 2024 kemarin. Di kalang atau kandangnya, Haji Fahri memiliki sekitar 40 ekor kerbau rawa. Di masa sekarang ini, tidak banyak para penggembala sekaligus pemilik kerbau rawa. Itu karena kebanyakan orang mudanya memilih untuk merantau keluar daerah. Kekhawatiran akan semakin menghilangnya spesies unik dan budaya yang mengikutinya ini pun semakin nyata. Desa Tampakang adalah salah satu desa di Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Daerah rawa ini masuk ke dalam dua wilayah kecamatan, yaitu Paminggir dan Danau Panggang, yang totalnya memiliki lahan seluas kurang lebih 436 km persegi. Dan sebagian besarnya
didominasi oleh rawa. Semua rumah dan jalan kebanyakan terbuat dari kayu ulin dan berdiri di atas rawa. Masyarakatnya didominasi oleh suku Banjar. Tidak hanya berhenti pada kerbau rawa, masyarakat rawa Danau Panggang juga mewarisi beberapa budaya lainnya seperti membuat makanan, kerajinan, dan juga tarian. Salah satu makanan itu adalah gagudu Banyalam. Makanan berbahan baku pisang ini serupa dengan pisang ijo khas Makassar. Hanya saja tidak berwarna hijau, melainkan putih. Masyarakat rawa sangat menggemarinya. Makanan ini biasa disajikan dalam acara-acara kumpul kampung atau warga, atau bisa juga sebagai menu berbuka saat bulan Ramadan tiba. Selain kerbau rawa, ada juga purun danau yang merupakan tanaman khas daerah rawa. Dan oleh masyarakat setempat digunakan sebagai bahan baku pembuat tikar. Secara turun-temurun, ibu-ibu di desa Tampakang membuat anyaman tikar dari tanaman purun ini. Selain mengisi waktu luang, juga bisa dipakai sebagai tambahan penghasilan keluarga. Di daerah Kalimantan Tengah dan Selatan, tikar purun ini sangat dikenal orang. Memang, belum ada kajian khusus mengenai sejarah peradaban di atas rawa ini. Walaupun menurut cerita banyak orang pada masa lalu, sering ditemukan gerabah dan keramik pada daratan yang hanya sedikit jumlahnya di kawasan ini. Tetapi, karena ketidaktahuan mereka, penemuan itu tidaklah diserahkan pada instansi yang berwenang, melainkan dibiarkan saja, sehingga lama-kelamaan hilang di telan waktu. Akulturasi banyak terjadi pada beberapa objek pemajuan kebudayaan di daerah ini. Salah satunya adalah tarian Paris Barantai. Tarian ini adalah bentuk akulturasi budaya suku Banjar, Dayak, dan beberapa suku lainnya yang ada di Kalimantan Selatan. Tarian kreasi dari Kalimantan Selatan yang mengekspresikan kerinduan pada kampung halaman dan keindahan alamnya, serta menggambarkan perasaan cinta yang terpisah oleh jarak. Walaupun bukan asli berasal dari kawasan rawa ini, tarian Paris Barantai ini cukup digemari muda-mudi setempat. Tarian ini ditarikan oleh 12-14 orang dengan gerakan yang cukup dinamis. Biasa ditarikan untuk menyambut tamu ataupun ucapan syukur kepada Sang Kuasa. Hari ini adalah hari pemilihan kerbau rawa untuk dipotong pada perayaan Maulid Nabi. Secara sukarela dan bergiliran, penduduk memberikan 1 ekor kerbau rawanya untuk diberikan pada masjid. Kerbau akan dibawa dari Kalang menuju masjid dengan menggunakan perahu, untuk kemudian dipotong keesokan harinya.
Budaya gotong royong terpancar dengan apik pada masyarakat Rawa ini ketika perayaan-perayaan seperti ini. Kerjasama dilakukan dengan serentak di depan masjid. Mulai dari pemotongan kerbau, memotong daging, memasak, sampai dengan memakannya bersama-sama. Lalu kemudian, sholat Jumat. Dan kemudian, pelaksanaan perayaan Maulid Nabi di Desa Tampakang. Dokumentasi tentang masyarakat Rawa ini sebenarnya ingin menceritakan bagaimana masyarakat atau manusia itu beradaptasi dengan lingkungan mereka tinggal. Karena di Kalimantan ini kan beberapa bentang lahan itu ada rawa, ada bukit, ada gunung, ada hutan. Nah ini yang saat ini kita tampilkan adalah masyarakat Rawa. Bagaimana mereka itu bisa berdamai dengan alam lingkungan mereka dan terciptalah budaya-budaya baru. Semua hiruk-pikuk, tawa dan canda tampak terpancar di wajah masyarakat Rawa Tampakang. Sebuah peradaban yang akan terus hidup dan berkembang, yang apabila tidak lestarikan dengan baik, maka keberadaannya akan tergilas oleh waktu.